Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas em, jawaban dari tryout pemrograman terstruktur yang kita berikan, ya, kita coba kerjakan hari kemarin, hari Jumat. Eh, di sini ada 4 soal, ya, 4 soal yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan pembahasan setelah UTS kemarin, ya. Yaitu ada perulangan for, ada array, ada while, ya, ada while dan do while, kemudian array satu dimensi dan array multidimensi. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu perulangan for, ya. Di sini teman-teman diperintahkan untuk membuat perulangan, ya, diinstruksikan untuk membuat perulangan dengan menggunakan metode for pemrograman PHP, ya. Ini sekali lagi, ini pemrograman PHP yang menampilkan angka 1 sampai 20, ya. Ya, karena untuk peraturan atau aturan mengerjakan soal ini kalian bisa menggunakan website ataupun dokumen catatan yang kita telah pelajari, ya. Silahkan di W3 School, ya, W3 School yang biasanya kita gunakan itu juga bisa kalian gunakan, ya. Di sini ada di PHP loops, ya, kalian bisa gunakan. Di sini ada for, ya, perulangan itu loop, ya, looping. Di sini kalian bisa menggunakan, sebenarnya kalian bisa sedikit memodifikasi, ya, dari contoh yang ada di sini, ya. Kalau kalian paham yang saya maksud untuk menggunakan W3 School, ya, kalian bisa menggunakan di bagian sini, ya. Nah, ini bisa dimodifikasi. Oke, jadi kita lihat, ya, di W3 School seperti ini, PHP, kemudian for, sini ada inisialisasi variabel, ya, kemudian di sini adalah batasan, ya, batasan, kemudian di sini perulangannya atau increment, ya. Jadi untuk for strukturnya seperti ini, ya. For variabel inisialisasi, ya, variabel awalannya, variabel awalan, kemudian ada di sini batasannya, ya, batasannya adalah kurang dari sama dengan 10. Kemudian di sini increment, ya, atau nanti yang menyebabkan terjadinya perulangan. Nah, yang diulang apa? Yang diulang adalah pernyataan di antara kurung kurawal ini, gitu, ya. Ya, ini sambil merefresh materi kita tentang perulangan for di pekan kemarin, ya. Di sini, ya, kalau kita mengeksekusi perulangan yang ada di dalam kurung kurawal ini akan menampilkan seperti ini, ya. The number is 0 sampai 10, ya. Artinya ini awalannya 0, kemudian sampai dengan kurang dari sama dengan 10, ya. Sehingga 10 ini termasuk yang akan diulang, ya. Kalau sama dengannya kita hapus, ya, dia akan otomatis perulangannya hanya sampai 9, ya. Harusnya sampai 9, ya. Jadi dari 0 sampai 9, ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke soalnya, ya. Soal dari tryout. Ini perulangan 1 sampai 20, ya. Berarti di sini ada for, kemudian inisialisasinya atau awalannya adalah angka 1, ya. Kemudian titik koma, ya, sini saya perlihatkan atau saya besarkan dulu, ya. Ini kita zoom, kita besarkan saja ukurannya. Oke, sini for, kemudian ini terus for awalannya 1, kemudian batasannya kurang dari sama dengan 20, titik koma, increment x, ya, increment variabel x. Kemudian yang diulang adalah variabel x itu sendiri,
kemudian kita beri spasi ya, PR. Ya, jangan lupa di sini ada tanda titik, kemudian BR ya, diapit dengan tanda kutip ya, kemudian titik koma. Nah, kalau ini kita jalankan ya, kita jalankan di Node++ ya, saya sudah buatkan di sini filenya. Sorry, kita copy yang di sini aja. Node++, kemudian kita lihat ya. Ini kita save ya. Sini save. Kemudian localhost-nya kita lihat ya. Ini sudah terlihat perulangan dari 1 sampai 20. Oke. Ya, cukup mudah ya. Untuk perulangan 1 sampai 20 ya. Harusnya ini benar semua kalau memahami struktur perulangan for. Ini soal untuk soal 1A, perulangan for. Kemudian kita beralih ke soal 1B. Ya, buatlah perulangan for pemrograman PHP yang menampilkan kuadrat angka 1 sampai 10 seperti output berikut ya. Jadi kita di samping kita mengulang 1 sampai 10, di sini ada kuadrat dari angkanya ya. Itu tujuannya seperti itu nanti. Jadi angka, kemudian kuadrat dari 1, kemudian kuadrat dari 2, 4 ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya ya? Kita modifikasi saja dari solusi di 1A ini ya. Oke, dia itu dari angka 1 sampai 10 ya. Angka 1 sampai 10. Berarti di sini batasannya kita rubah menjadi 10. Oke. Kemudian yang perlu ditambahkan adalah kita membuat variabel kuadratnya ya. Kuadrat sama dengan variabel x dikali ya variabel x ya, karena kuadrat itu adalah perkalian dari angka itu sendiri gitu ya. Kuadrat variabel x dikali kuadrat variabel x ya. Variabel x-nya kita kalikan. Setelah itu kita buat pernyataannya seperti yang ada pada outputnya ya. Echo, kemudian kita tanda kutip seperti ini. Angka titik 2. Ini adalah variabel x, kita munculkan. Kemudian kuadrat sama dengan yang di sini kita munculkan variabel kuadrat. Ya, harusnya seperti ini ya. Tanda kutip angka titik 2 variabel x kuadrat sama dengan variabel kuadrat. Coba kita coba. Nah, ini jawabannya seperti ini ya. Angka titik 2 variabel x kuadrat sama dengan variabel kuadrat. Kemudian BR. Kita save. Ya, kita save, kemudian kita load. Oke, sama ya. Oke, ini untuk jawaban soal 1B. Kemudian kita lanjut ke perulangan while dan do while. Ya, di sini ada perintah buatlah perulangan dengan menggunakan while pemrograman PHP yang menampilkan angka 5 sampai 25. Ya, kalau bingung ya, jika kita bingung ya. Nah, kemarin kan karena masih saya berikan kemudahan untuk kalian mencari di website ya. Di sini ada while loops ya. Aturannya adalah seperti ini. While condition is true, ya, kodenya akan dieksekusi ya. Sebenarnya hampir mirip dengan for, tapi ini lebih terpisah-pisah ya, karena perulangannya itu nanti ada di sebelah sini. Jadi untuk strukturnya kita
pahami dulu ya. Di sini ini inisialisasi atau awalan angkanya, variabelnya itu ada di luar dari while ya. Di sini inisialisasinya 1 ya, variabel x sama dengan 1 titik koma. Kemudian perulangannya di while sini ya. Kemudian di sini ada batasannya. Di sini ada batasannya, kurung tutup, kurung kurawal, di sini ada pernyataannya ya. Kemudian setelah itu titik koma baru perulangannya, increment ya. Itu struktur dari while ya. Oke, kita aplikasikan ke soal. Sudah. Di sini buatlah perulangan while dengan perumusan PHP yang menampilkan angka 5 sampai 25. Oke. Ya, kita inisialisasi dulu variabel x ya. Ini terserah ya, variabel x boleh, variabel i boleh, variabel a ya. Ini nggak harus x ya. Mungkin untuk pembahasan saya ubah ya, variabel a misalnya sama dengan 5 ya, titik koma, kemudian kita ulang dengan while dalam kurung variabel a. Oke. Kemudian kita kasih batasan kurang dari sama dengan 25. Setelah itu kurung kurawal, kita munculkan outputnya adalah echo ya, boleh seperti ini juga, kutip variabel a, kemudian br, ini titik koma, setelah itu variabel a nya kita increment ya, titik koma, kurung kurawal tutup. Oke, seperti ini. Nah, ini di bagian echo ini berbeda tadi ya dengan yang di soal nomor 1 ya. Sebenarnya boleh-boleh saja bentuknya seperti ini, atau kalau mau ikut yang nomor 1 berarti di sini tanda titik kemudian kutip gini ya. Ini sama saja. Oke, kita ganti lagi seperti ini, kemudian kita save, kita refresh. Oke, di sini muncul dari 5 sampai 25 ya. Setelah itu kita beralih ke soal 2B ya. Buatlah perulangan dengan menggunakan do while ya. Kalau tadi while, sekarang kita do while. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya seperti ini ya. Kita tuliskan dulu do-nya ya. Sini angka 2 sampai 12 ya, berarti kita inisialisasi dengan angka 2, kemudian kita ketik do kurung kurawal echo tanda kutip variabel a kemudian br kutip titik koma kemudian dolar hanya kita increment titik koma. Setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal, baru di sini ada batasannya. Kita tulis batasannya a kurang dari sama dengan 12. Oke, titik koma. Ini kita save dan kita refresh di sini. Oke, sama ya, 2 sampai 12 ya, seperti itu ya. Silahkan untuk perulangan ya, kalian lebih nyaman pakai yang mana, atau lebih kalian lebih mudeng gitu, logikanya lebih jalan pakai yang while atau do while bahkan atau for ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi saya lebih seneng yang for ya,
karena di sini untuk inisialisasi, batasan, dan incrementnya itu dijadikan di satu baris gitu ya, jadi nggak mencar-mencar. Kalau di while dan do while itu kan mencar-mencar nih ya. Untuk inisialisasi dia di luar dari while, kemudian di sini ada batasannya baru increment. Kalau di do while di sini batasannya di akhir ya, incrementnya di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini silahkan diamati ya. Nah, karena ini soal ya, kalian harus menguasai, paling nggak paham struktur penulisannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, array satu dimensi. Ya, buatlah coding menggunakan array satu dimensi sehingga menampilkan output sebagai berikut ya. Ini outputnya adalah merek motor Honda, Suzuki, Yamaha, seperti itu. Nah, untuk array yang perlu dipahami adalah array itu ya variabel yang dapat memuat lebih dari satu nilai ya. Kita nanti dan untuk pemanggilannya atau outputnya nanti kita menggunakan indexing ya. Kita mulai dari variabelnya adalah variabel motor. Kemudian di sini kita tulis array ya. Kemudian dalam kurung di sini tulis Honda, Suzuki, kemudian Yamaha ya. Dalam kurung titik koma, jangan lupa titik koma setelah menuliskan variabel. Kemudian di sini echo merek motor ya. Kemudian kita panggil variabelnya motor. Kemudian di sini kita panggil indeksnya 0 ya. Indeks ke 0 itu berarti Honda tuh ya. Lalu kita enter, ganti baris dengan BR titik koma ya. Untuk mempermudah kita copy saja ini di bawah, copy paste, kita rubah indeksnya, ini 0 ini 2 seperti itu. Kemudian save, kita refresh sini ya, muncul sesuai dengan soal. Kemudian untuk soal 3B ya, di sini outputnya adalah aku punya motor Honda, Suzuki, Yamaha ya. Kemudian di sini adalah yang diminta dengan menggunakan perulangan ya. Lagi-lagi di sini saya membebaskan kalian menggunakan for atau while atau do while, terserah ya. Untuk lebih lanjutnya saya menggunakan perulangan for saja ya. Di sini for. Oke, pertama-tama kita modif dulu karena di sini yang diminta nanti adalah Honda, Suzuki, Yamaha, berarti di sini tidak perlu dirubah ya untuk nilainya. Oke. Kita cukup membuat perulangan perulangannya dulu. Oke. Di sini kita buat inisialisasi X ya. X sama dengan 0. Kemudian titik koma. Kita panggil kita buat batasannya dulu di sini. Karena ini 0 1 2 gitu ya. Berarti batasannya kurang dari 3 ya. 0 1 2 ya. Kosong ya, inisialisasinya 0 1 2. Berarti kurang dari 3. Kemudian di sini kita buat increment titik koma. Oh tidak usah titik koma, sorry. Kemudian kurung kurawal. Di sini echo merek motor ya. Di sini kalau kalian lihat di sini kan ada
penambahan nilai ya, increment ya, 0 di sini, kemudian 1 di sini, 2. 0 1 2. Berarti kita rubah saja di sini dengan variabel x ya. Karena di variabel x ini nanti kan dia nilainya bertambah dari 0 ya. Mulai dari 0 sampai 2. Nah, ini kita hapus. Kemudian di sini tutup dulu, tutup kurawal. Kemudian kita rubah sesuai dengan permintaan soal. Di sini aku punya motor ya. Honda, Suzuki, Yamaha. Ini nanti akan otomatis berulang ya. Ini save, kemudian kita reload. Aku punya motor Honda, Suzuki, Yamaha. Oke. Ya, cukup mudah ya dengan memodifikasi dari yang sebelumnya di soal nomor 3A. Oke, lanjut ke soal nomor 4A. Buatlah coding dengan menggunakan array multidimensi sehingga menampilkan output sebagai berikut. Motor Honda Vario harganya sekian ya. Seperti itu ya. Ini sebenarnya saya maunya 15 juta gitu ya, 17 ini salah. Nolnya kurang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin variabel array-nya dulu. Karena ini adalah array multidimensi, berarti penulisannya adalah di sini motor. Ya, kemudian array-nya kita rubah di sini. Kita tulis lagi aja array di sini. Kemudian buka kurung. Kita enter. Ya. Kemudian di sini titik komanya kita ganti koma. Kemudian di sini tutup kurung, titik koma. Oke. Nah, di sini kita modifikasi saja. Di sini Honda Vario. Ya. Kemudian di sini adalah nanti setelah Honda Vario itu koma harganya ya, 15 juta. 1 2 3 1 2 3. Oke. Nah, ini kita copy saja biar mempercepat penulisan ya. Nanti tinggal diedit Honda Vario, setelah itu apa? Yamaha Mio, harganya 17.500 ya, 17.500. Kemudian di sini Suzuki Skywave. Harganya 20 juta. Sudah belum? Oh, kurang nolnya 1. Oke. Setelah itu nah, ini karena bukan perulangan ya. Ini output biasa, kita tulis evo motor spasi, kemudian kita panggil variabelnya motor 0 00, sini 00, kemudian titik, harganya, oke, kita panggil variabel motor lagi 0 1. Setelah itu BR. Oke, sampai sini dulu ya. Lihat sini motor di sini 00, indeksnya 00 itu merujuk pada Honda Vario ya. Ini 00, ini 01 ya. Di sini nanti 10, ini 11 gitu ya.
Nah, silakan nanti lihat lagi ke PPT yang catatan di pertemuan 10 tentang array ya, indeksnya. Nah, kemudian kita copy saja di sini, nanti kita edit ya. Copy ke bawah. Oke. Nah, di sini yang kita rubah sebelah sini ini 2. Yang di sini kita rubah yang depannya juga. 1 2. Oke. Sudah semuanya save. Kita refresh ya. Ini ada kurang spasi ya. Nanti di sini aja kurang spasi. Save. Ya, sudah sesuai. Oke, itu agak lama karena kita harus memastikan tanda bacanya ya. Ini ada titiknya, ada kutipnya seperti itu. Kemudian ya, ini untuk yang soal terakhir 4B. Sebenarnya cukup mudah, ini kita tinggal memodifikasi dari 4A ini ya. Kita hapus saja bagian sini ya, ini nanti kita butuhkan. Nah, kita buat perulangannya dengan for, kemudian kita buat kondisinya, kita inisialisasi dulu x sama dengan 0, kemudian titik koma, kita panggil lagi batasannya x kurang dari 3, x increment ya, kemudian kurung kurawal, di sini tutup kurung kurawal. Nah, kemudian di sini kita modif saja ya. Kalau kalian lihat di 4A ini yang apa namanya, nilainya naik itu yang depan ya. Nah, ini yang depan ya kan. Yang belakang itu ini 0 semua, ini 1 semua. Berarti di sini kita rubah saja variabel x ya. Karena nanti variabel x itu yang nilainya bertambah terus ya. Jadi seperti ini ya. Oke, kita save. Kita refresh di sini ya, sama ya. Harusnya sama. Oke ya. Jadi itu salah satu keuntungan kita mengerti atau menggunakan perulangan ya. Dengan menggunakan perulangan lebih singkat atau lebih ringkas kita menuliskan suatu coding. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan dipelajari lagi. Ini nanti dokumen untuk kunci jawabannya saya share di Teams ya, dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.